terinspirasi dari apa yang ada di desa saya. Punya ritual-ritual tertentu atau bertapa dulu atau gimana gitu ya? Mungkin Kak Peggy punya tips atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama kami di podcast di Balik Sastra pada sore hari ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fahan Nabila Zahari dan saya sebagai host pada episode kali ini. Nah, episode kali ini adalah episode yang cukup luar biasa karena kami kedatangan tamu yang juga luar biasa pada sore hari ini. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu Kak, siapa nih tamu istimewa kita pada hari ini? Saya Peggy Lehatristianti, biasa dipanggil Peggy. Saya mahasiswa semester 3 PBSI Unisra. Nah, itu sedikit perkenalan dari tamu kita yang luar biasa. Nah, tamu yang luar biasa tentu punya karya yang luar biasa. Yang mana? Gitu kayak. Iya, enggak sih juga. Nah, mungkin pemateri ini cukup rendah hati ya. Namun banyak sekali karya-karya yang telah diluncurkan oleh pemateri yang luar biasa pada hari ini, teman-teman. Nah, untuk hari ini kita spesial akan membahas cerita anak karya Kak Peggy yang berjudul Khasiat Minyak Cengkeh. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ke teman-teman bagaimana kakak membuat cerita anak tersebut Kak ya? Cerita anak kalau dari saya mengapa mengambil cerita ini ya, itu saya terinspirasi dari apa yang ada di desa saya. Mengapa saya mengambil itu? Karena itu juga merupakan salah satu penghasilan utama di desa saya, itu pohon cengkeh dari mulai daun sampai buahnya itu merupakan penghasilan utama. Nah, maka dari itu saya ingin orang-orang ini tahu, anak-anak ini tahu bahwa manfaat cengkeh itu sangat banyak. Oke, berarti Kak Peggy ini kurang lebih terinspirasi atau memiliki ide dari daerah Kak Peggy sendiri ya? Ya, Oke, luar biasa. Mungkin bisa langsung saja kita kulik bagaimana lebih dalamnya tentang karya yang telah diterbitkan oleh Kak Peggy ini ya. Mungkin yang pertama nih Kak, teman-teman pasti pengen banget tahu bagaimana ide atau inspirasi awal cerita anak tersebut muncul dari kakak. Kalau ide itu sama ya kayak yang saya katakan tadi. Nah, ini tuh saya mengikuti sebuah perlombaan yang diadakan oleh Balai Bahasa. Nah, saya itu terpikir kayak, kayaknya saya mau ambil yang ada di desa saya. Kan di desa saya itu ada dua, ada cengkeh sama kopi. Tapi karena kebanyakan dari masyarakatnya itu cengkeh, jadi saya mau mengangkat cengkehnya. Kalau untuk ide utamanya. Terus kayak banyak orang yang nggak tahu gitu loh kalau sebuah sampah dari pohon itu tadi bisa banyak khasiatnya gitu. Oh, jadi barang-barang kayak limbah dari hasil mata pencarian warga itu bisa kita manfaatkan kembali gitu kayak. Jadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi gitu ya. Oke, jadi gitu kurang lebihnya. Yang kedua nih Kak, ritual atau kebiasaan apa yang dilakukan sebelum atau saat proses menulis? Nah, biasanya kan ketika menulis orang-orang itu punya ritual-ritual tertentu atau bertapa dulu atau gimana gitu ya. Mungkin Kak Peggy punya tips atau cara tersendiri yang bisa disampaikan ke teman-teman hari ini? Kalau ritual sih nggak ada ya. Kayak kalau kemarin saya nulis karena waktunya udah mepet, jadi itu waktu bulan puasa saya nulisnya. Saya 4 malam itu tidak tidur. Jadi habis sholat tarawih sampai jam 3 subuh itu nggak tidur. Jadi nggak nulis terus. Nah, setelah itu 4 hari itu baru saya sakit gitu. Jadi kalau itu nggak ada karena mepet, ya udah diselesaikan itu. Yang penting niat dan effort gitu kan. Apalagi mungkin itu pas puasa ya. Iya, jadi tarawih malamnya bikin cerita, besoknya puasa. Wah, keren.
Oke Kak, dalam membuat cerita itu tentu akan ada tokoh atau karakter yang perlu dikembangkan Kak ya. Dan itu salah satu menjadi kesulitan bagi pengarang cerita, itu benar Kak ya? Iya benar banget, dari tokoh itu yang paling susah. Tentu ketika seorang penulis membuat cerita, tentu akan ada tokoh atau karakter tertentu yang akan dikembangkan oleh si penulis Kak ya. Dan biasanya itu bagi saya Kak ya, kebetulan saya juga dari PBSI, itu seringkali jadi kesulitan tersendiri untuk saya. Nah, mungkin kakak bisa berbagi tips ke saya dan teman-teman bagaimana caranya kakak mengembangkan karakter pada cerita yang kakak buat. Karakter, kalau di cerita saya itu karakter tokoh utamanya itu saya kasih Nara atau Nadira ya. Nah, Nara ini anak SMP yang baru masuk SMP gitu. Oke. Yang masih apa ya, suka-sukanya permen, terus suka makanan manis-manis. Nah, terus itu untuk karakter apa ya, fisiknya ya. Kalau psikologinya tuh dia tuh anak yang baik, terus menyayangi orang tua, cuma agak bandel kalau dibilangi soal makanan yang manis-manis gitu. Karena di cerita saya juga menceritakan minyak cengkeh ini menjadi obat sakit gigi dan apa ya, biar gusinya tidak bengkak. Nah, kan coklat itu identik dengan kalau dimakan terlalu banyak kan itu ya sakit gigi. Nah, itu jadi kayak memberitahu gitu loh karakter ini. Terus kalau di tokoh-tokoh yang lainnya itu tidak ada yang apa ya, antagonis. Jadi di situ ada Nara sendiri sebagai tokoh utama, ada ayah, ibu, kakek sama nenek. Ayah ibu ini ya seperti orang tua biasanya gitulah. Terus kakek nenek ini yang memberi bukan apa aja, minyak cengkeh itu. Dari Nara, karakter Nara itu ya tadi ya saya katakan baik itu, terus agak bandel sedikit. Oke. Itu jadi antagonisnya ini bukan dari karakter, bukan dari tokohnya, tapi dari makanan tadi yang coklat-coklat terus permen itu. Oke, berarti dari kakaknya sendiri tuh pada cerita yang kakak tulis itu karakter atau tokohnya itu orang-orang yang ada di sekeliling kakak gitu ya. Oke, luar biasa sebenarnya teman-teman. Kak, dalam penulisan cerita yang kakak buat, apa sih tantangan terberat ketika kakak menulis cerita tersebut? Tantangan, kalau penulis itu kan pasti harus meriset dulu ya. Kita baca-baca, berhubung saya tuh dari kecil itu sudah tahu gimana cengkeh itu dari bibit sampai besar itu kan udah tahu banget gitu ya. Terus tapi saya tetap membaca manfaat-manfaatnya. Nah, untuk idenya itu juga dari desa yang ada di rumah saya. Jadi saya tanya ke keluarga, ke ayah saya, ke ibu. Bahkan saya itu tanya ke pengumpulnya juga, yang pengumpul minyak itu. Nah, itu tanya-tanya juga gimana sih proses penyulingannya, terus proses-proses apa ya, kayak dari dari petani sampai ke pengepul itu saya juga tanya-tanya. Jadi nggak sekedar saya nulis dari apa yang saya tahu tanpa saya meriset dulu. Oke, berarti harus ada riset Kak ya sebelum menulis gitu, luar biasa. Pembahasannya sepertinya banyak sekali nih ya Kak ya. Dari tadi ngomong ini kayak haus banget nih tenggorokan. Silakan minum dulu Kak, silakan. Ya. Kayak apa ya ini, salfok banget sama gelasnya. Berhenti bukan berarti menyerah. Nah, apa ini maksudnya? Ngomong-ngomong soal gelas Kak, mungkin teman-teman juga bingung nih, bukan hanya pemateri kita yang bingung. Gelas ini salah satu produk dari teman kami, tentunya dari mahasiswa PBSI juga Kak. Nah, pada episode lalu belum ada ya gelas ini ya, dan hanya di episode kali ini karena hari ini episode yang sangat spesial, tentunya dibersamai gelas dan Kak Peggy. Untuk teman-teman yang ingin gelas seperti ini, teman-teman bisa cek link di bawah ini, karena bukan hanya ada gelas, tentu akan ada banyak lagi produk-produk sastra yang ada di bawah ini. Oke Kak, kita sampaikan kepada pendengar apa atau
ada hal yang menarik tentang cerita yang kakak ciptakan supaya pendengar dan pembaca mau membaca buku kakak nih kak? Cerita ini kan ditujukan kepada anak-anak di usia 10 sampai 13 tahunan ya kak ya. Nah, berhubung saya kemarin itu mengikuti lomba yang bahasa Jawa di bahasa daerahnya, nah itu juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi orang yang luar Jawa juga bisa membaca cerita ini karena ada 2 bahasa gitu. Terus juga ada diilustratorkan juga. Jadi di ceritanya itu banyak ilustrasi gitu loh kak. Anak-anak selain bisa baca juga melihat, oh berarti ceritanya seperti ini. Nah, itu yang menurut saya itu hal paling menarik dari itu, ada 2 bahasa di situ. Oke, berarti bukan hanya tentang bahasa tapi juga ada ilustrasi kak ya, yang bisa membuat imajinasi pembaca itu bisa berpikir liar gitu tentang cerita yang ada kak ya. Ya jadi apa ya, pembaca itu gak mikir kayak kan kalau ada di novel itu kayak kita berimajinasi sendiri gitu kan. Kalau di cerita anak ini ada ilustrasinya, jadi kita oh jadi ceritanya gini, arahnya ke sini. Punya gambarannya kayak gitu kak ya. Gambarannya jelas. Oke. Luar biasa teman-teman. Untuk pesan moral kepada pembaca kak, apa yang ingin kakak sampaikan melewati cerita yang kakak ciptakan tersebut? Pesan moral dari cerita yang saya tulis ini apa ya, kayak selain memberitahu bahwa minyak cengkeh ini dari sampah atau dari daunnya ini bisa bermanfaat, lebih bermanfaat dari apa ya, bunganya. Nah, pesan moral ini juga mengajak apa ya, pembaca selain anak atau remaja itu mau menulis cerita anak ini, karena apa ya, sekarang tuh banyak remaja itu yang cuma tulis cerita remaja saja, cerita cinta, terus jarang banget remaja yang mau nulis cerita anak. Jadi mungkin dari teman-teman atau teman-teman PBSI bisa apa ya, keluar dari zonanya. Karena kemarin saya juga suka cuma nulis cerita cinta atau puisi-puisi cinta gitu ya, kayak ya remaja umumnya, tapi saya mau mencoba untuk keluar dari situ untuk menulis cerita anak ini. Dan alhamdulillahnya saya diberi kesempatan untuk lolos di Balai Bahasa kemarin ya. Dan kemarin pada tanggal 24 November 2025 baru peluncuran bukunya. Jadi diluncurkan itu juga prosesnya sangat lama. Jadi saya mengikuti perlombaan itu dari bulan Februari sampai kemarin November itu baru bisa diluncurkan dan dipublish untuk umum gitu. Berarti perlu waktu yang lumayan lama. Iya, lumayan lama itu. Oke teman-teman, dari Kak Vegi itu gini kak ya, kayak kakak itu pengen menyampaikan ranah kita sebagai seorang sastrawan, sebagai penulis tidak hanya di sekitar tentang cinta atau kisah anak muda gitu ya. Bisa ke anak kecil. Kalau kita tidak menulis untuk kisah-kisah anak-anak seperti ini, siapa yang akan menulis kak ya? Iya, betul. Luar biasa. Nah kak, untuk teman-teman bagaimana caranya supaya teman-teman juga bisa membaca tentang cerita yang kakak tulis ini? Oke, kalau membaca nanti lihat di IG saya aja ya, @vegila__ itu nanti bisa dilihat di sini. Nah, itu untuk kelanjutan gimana cara baca cerita saya. Itu sih kak, nanti pantengin aja IG saya. Oke, nanti teman-teman bisa stay tune di Instagramnya Kak Vegileha kak ya. Gak kerasa nih kak, udah cukup lama kita ngobrol-ngobrol tentang cerita yang telah kakak tuliskan ya. Buat teman-teman tentunya di next podcast akan ada pemateri atau tamu undangan yang gak kalah luar biasa dari Kak Vegi ini. Tentu Kak Vegi adalah salah satu orang-orang yang luar biasa dari beberapa tamu undangan yang kami pilih untuk menemani podcast kita ke depannya. Oke, terima kasih Kak karena Kakak sudah menemani kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah!